Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Parikrama Bali yang didukung oleh BPR Kanti. Kali ini kita masih membahas tema terkait dengan Parikrama Bali tentang tanah dan warisan. Cukup menarik tadi yang sempat disampaikan oleh Prof. Windia soal prinsip ataupun cara berpikir tentang warisan ini sendiri. Nah, kita juga ingin tahu, kalau tadi Prof sempat bilang ini bukan urusan bagi-membagi tapi sesuatu yang diteruskan kemudian juga diurus begitu. Nah, kalau misalnya kita saya pingin banget misalnya punya warisan itu, tanah itu misalnya, gimana dong Prof? Diminta. Diminta? Ya, diminta dikit. Boleh itu? Nah, nantilah itu. Okay. Yang pertama perlu diketahui prinsip-prinsip. Kok susah ngomong prinsip ya? Ketularan berarti ya. Prinsip apa yang harus dipahami lebih awal sebelum mempersoalkan masalah warisan itu. Entah membagi, entah memintanya. Tapi ternyata boleh diminta, ini kabar gembira berarti. Ya, ada caranya. Ada caranya. Tetapi yang nomor satu mesti mengerti dulu. Itu. Kemudian jangan rakus kan, yang sebab masalah itu kan ada itu dua, kan ya tidak mengerti atau belum mengerti karena rakus atau campuran keduanya. Oleh karena itu bagus sekali pertanyaan itu, kita mulai dari pengertiannya. Ya, ada beberapa prinsip atau dalam lalu lintas hukum disebut asas yang perlu dipahami lebih awal sebelum mempersoalkan warisan itu. Yang pertama, asas ketergantungan. Asas ketergantungan ini artinya bahwa yang pertama asas kesatuan. Kesatuan dulu baru ketergantungan. Kesatuan dulu baru ketergantungan. Kesatuan itu artinya tadi kan saya cerita bahwa warisan itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yang mempunyai nilai ekonomi dan yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Keduanya ini mesti dilihat sebagai satu kesatuan. Tidak boleh kita melirik warisan yang mempunyai nilai ekonomi saja, mengabaikan warisan yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Itu tidak boleh. Kalau itu terjadi, pasti ada masalah. Gitu. Jadi yang pertama, asasnya kesatuan. Yang kedua, asasnya ketergantungan. Ketergantungan artinya bahwa hak atas warisan tergantung kepada kewajiban yang dilaksanakan. Gitu. Kalau dalam bahasa hukum adat Balinya, swadikara atas warisan tergantung dari swadharma yang dilaksanakan. Seseorang baru bermakna hak itu, hak itu seperti aliran listrik dia, itu baru dia akan nyala kalau swadharmanya dilaksanakan. Kalau tidak, ada aliran listrik tetapi ruangan ini tetap saja gelap, itu karena swadharmanya, tanggung jawabnya tidak dilaksanakan. Gitu. Terhadap ahli waris yang tidak melaksanakan swadharma terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, bila dia melaksanakan swadharmanya setengah saja dari seharusnya dilaksanakan, dia hanya berhak atas warisan setengah dari yang seharusnya. Jadi kalau kerjanya setengah, kerjanya setengah, ya haknya setengah. Apabila ahli waris sama sekali tidak mungkin melaksanakan tanggung jawabnya, itu hak mewarisnya gugur. Nah, tanggung jawab itu apa? Kan persoalannya itu kan. Ya. Tanggung jawab itu rasanya juga sudah pernah dijelaskan, tetapi sekarang mesti muncul lagi karena bicara soal ini. Karena berkaitan juga ya. Tanggung jawab itu ada 3. Yang pertama, tanggung jawab yang ada hubungannya dengan pahyangan, tanggung jawab ada hubungan dengan pawongan, dan palemahan. Ini harus dilaksanakan oleh seorang ahli waris, barulah haknya mempunyai makna. Barulah aliran listrik itu bisa membuat suasana dalam ruangan ini menjadi terang. Itu yang disebut asas ketergantungan. Yang secara singkat bahwa hak itu tergantung dari kewajiban. Swadikara tergantung dari swadharma. Asas yang ketiga itu asas kebersamaan.
Artinya mesti yang diutamakan dalam membagi waris atau apapun namanya, meminta warisan, membagi warisan, mesti diutamakan kebaikan bersama. Jadi nggak boleh sendiri egois begitu ya? Nggak boleh karena atas nama paling tua, atas nama paling kecil, atas nama paling besar, atau yang paling lainnya. Atas nama paling sitang gitu. Gitu nah. Mesti yang kurus, yang apapun, mesti semuanya dihilangkan. Ya, semuanya mesti mendapat suasana kedamaian yang sama. Artinya kesetaraan begitu ya? Kurang lebih gitu. Itu asas kebersamaan. Gitu. Mungkin orang melihatnya sebagai sesuatu yang kurang baik. Mungkin tetangganya melihat, kok gitu caranya, itu tidak baik. Itu menurut tetangganya. Nggak apa-apa. Yang penting mereka menganggap itu kebaikan bersama. Bisa jadi, katakanlah konsultan hukum dan lain sebagainya, orang yang ahli hukum, atau orang yang ahli kedokteran, bisa juga seorang presenter seperti Galuh melihat, itu kok gitu, aneh gitu caranya ya. Nggak ada soal. Nggak apa-apa. Yang penting mereka bersama-sama menganggap itulah yang baik bagi mereka. Kesepakatan bersama. Kesepakatan. Nah, inilah yang disebut asas kebersamaan. Oke. Asas berikutnya namanya asas keutamaan. Ini banyak banget berarti asasnya, Prof. Tidak, tinggal lagi 2 saja. Lagi 2 saja ya. Saya siap-siap dulu gitu maksudnya kalau banyak. Asas keutamaan. Keutamaan. Ya. Ada ahli waris karena kelahiran, karena tanggung jawab, atau karena karena kewajiban yang dilaksanakan, mereka mesti diutamakan. Contoh nih, karena tadi kan kebersamaan tuh, nggak boleh ada yang paling-paling. Ini tiba-tiba ada keutamaan. Ini kan contohnya begini, ada saudara 4 orang kan, satunya di Jakarta karena kerja, yang keduanya jadi orang hutan. Kalimantan. Ya, kerjanya di hutan itu. Mirip-mirip begitulah. Gitu. Yang ketiga juga tidak ada di rumahnya. Jauh begitu ya. Karena sesuatu, entah pekerjaan, entah tugas negara. Yang satu di rumahnya. Yang dalam bahasa Bali disebut melanjutkan ayah tua. Melanjutkan tanggung jawab orang tua. Melanjutkan suwodarmo orang tua. Sendiri lagi ya? Ya, dalam suasana seperti inilah berlaku asas itu. Mesti yang tinggal di rumah itu diutamakan. Yang lainnya sudah punya ijazah S3, yang satu punya ijazah notaris, gitu. Yang lainnya kerja di pertambangan dan macam-macam lah. Nah, ada sesuatu yang harus dibagi. Ayo kita berdamai, secara bersama-sama putuskan bahwa yang di rumah itu mesti didahulukan, sementara yang lainnya menyusul. Itu yang dimaksud asas keutamaan. And the last one is asas keberlanjutan. Keberlanjutan. Ya, itu. Silakan warisan dibagi, silakan warisan diminta atau apapun namanya, tetapi jangan lupa menyisakan itu. Menyisakan? Ya, menyisakan sekian persen untuk keberlanjutan. Generasi berikutnya juga perlu warisan. Kan? Jadi jangan diambil sendiri sekarang. Dia warisan yang tidak mempunyai nilai ekonomi pasti berlanjut kan. Pura pasti berlanjut. Merajan pasti berlanjut. Tanggung jawab yang terkait dengan orang tua, pura dan lain mesti akan berlanjut kan. Maka menjadi sangat masuk akal kalau warisan yang mempunyai nilai ekonomi itu juga berlanjut. Itu juga disisakan untuk dilanjutkan. Tidak boleh rakus. Tidak boleh rakus. Iya, kalau rakus itu resikonya ya itu. Berarti gitu. Artinya akan ada sebuah atau suatu bagian begitu yang didiamkan untuk generasi selanjutnya. Ya, itu yang harus disebut, ada kesepakatan itu. Itu yang disebut duit tengah. Itu atau DT. DT. Ya, DT singkat DT. Disingkat DT. Itu duit tengah artinya. Milik bersama.
Itu. Oke, baik. Nah, asas-asas inilah yang mesti diketahui, dimengerti, dan dipahami lebih dulu. Oke. Barulah berbicara soal entah namanya membagi, entah namanya meminta, entah tidak diapa-apakan, diurus dan diterus semuanya. It's okay, terserah mereka. Tetangga, teman sejawat, nggak perlu ribut. Gitu. Yang penting enaknya mereka. Jadi tidak ada sebetulnya peraturan yang harus dibagi warisan itu. Nah, nanti kita akan sampai. Oh, panjang nanti lagi saja, nanti saja itu dijelaskan. Baik, tapi mungkin juga muncul pertanyaan soal warisan itu tadi. Ya. Ya, oke lah, seandainya kita satu keluarga misalnya, Prof, ya. Terus ingin membagi warisan itu tuh sebaiknya sebelum atau sesudah seseorang tersebut yang memiliki warisan begitu meninggal. Itu ini harus diketahui dulu bahwa kita berbicara tentang parikramo Bali. Oke. Tentang tanah dan pewarisan kan. Tidak bicara soal parikramo hukum barat ini ya. Oke. Atau parikramo hukum perdata. Kita tidak bicara soal itu. Ya. Tetapi mau tidak mau harus disinggung. Ya. Untuk lebih memudahkan memahami parikramo Bali yang kita diskusikan ini. Supaya jelas. Iya, supaya jelas itu. Kalau menurut hukum barat itu atau hukum perdata, persoalan warisan itu baru ada sesudah pewaris meninggal dunia. Baru dibagi-bagi, diurus. Baru boleh atau baru dapat mempersoalkan warisan termasuk membagi itu. Tidak demikian halnya dengan hukum adat Bali. Gitu. Warisan sudah dapat dipersoalkan walaupun pewaris masih hidup. Sudah dapat dipersoalkan. Dan bahkan menurut saya lebih bagus untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini. Gitu. Sehingga ada keleluasaan di dalam lebih mudah di dalam merumuskan kebaikan bersama. Kalau yang punya masih ada. Itulah salah satu perbedaan hukum pewarisan menurut hukum adat Bali dengan pewarisan menurut hukum perdata atau disebut juga hukum barat. Itu salah satu bedanya. Perbedaan yang lainnya soal istilah. Boleh ditahan dulu ya, Prof ya. Kalau memang waktunya sudah ada, mau bilang kita apa? Kita akan tahan soal istilah itu tadi, perbedaan antara hukum pewarisan itu sendiri begitu ya, dari sudut pandang barat dan juga sudut pandang adat Bali tentunya. Dan akan membuka lagi wawasan kita tentunya di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parikrama Bali. Bergabunglah bersama BPR Kanti untuk kredit modal kerja, rekening koran, kredit yang bisa ditarik dan disetor setiap waktu, syarat mudah, proses cepat, dan bunga bersaing, aman dijamin LPS. Wujudkan masa depan Anda menjadi lebih baik bersama BPR Kanti. Pada saat tertentu bisnis kita memerlukan modal cepat karena kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan momentum. Di saat-saat seperti itu sekali lagi BPR Kanti sangat membantu. Karena kita perlu modal usaha dan pengembangan, ya kita berhubungan dengan BPR Kanti, dikasih fasilitas. Untuk step pertama kita sudah selesai, sudah kita lunasi, dan kita mulai di tahun ini ada PK baru sama Bank Kanti. Untuk BPR Kanti saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya sehingga kita bisa membangun ini, dan mudah-mudahan ke depannya saya bisa bekerja sama lebih baik dan lebih bisa saling menguntungkan. BPR Kanti, sahabat keuangan terpercaya Anda.